Shalom, Tuhan memberkati. Kita mati bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus untuk hidup baru bersama dengan Kristus. Hidup baru bersama dengan Kristus adalah hidup yang berani menyerahkan kehidupannya kepada Kristus. Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau menyediakan yang kami perlukan, Tuhan. Maka Tuhan, jiwa kami tetap bersorak-sorai, Tuhan. Shalom, shalom. Mari jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, juga sahabat-sahabat yang masih senang mengikuti ibadah online sore hari ini dari GBS Haleluya Palur. Mari sebelum kita mulai dengan ibadah online, kita tundukkan kepala berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, Allah Bapa kami yang dari surga, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, juga Engkau berkati pemimpin pujian, juga pemimpin musik Tuhan. Kiranya Engkau persatukan antara musik dan pujian, sehingga bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pembawa firman. Kiranya Engkau berkati Bapak Saharia dan juga Engkau berkati dengan Roh-Mu yang kudus untuk membawakan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu bisa masuk ke dalam hati kami, jemaat-Mu masing-masing Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkati kami semua. Jauhkan kami dari yang jahat, pimpin ke jalan yang benar. Tuhan Yesus, kami mohonkan kepada-Mu Tuhan, untuk ibadah online sore hari ini, kiranya Engkau sertai kami, mulai dari awal, pertengahan, dan akhir. Haleluya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat online yang terkasih, kita jumpa lagi dalam ibadah online pada saat ini. Tuhan mau dalam kehidupan kita, jiwa dan roh kita bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan ada ketenangan. Karena Dia Yesus memenuhi segala keperluan dalam hidup kita. Haleluya. Bapa, Engkau setia, Bapa, Engkau mulia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang kami Kau perlu. setia Tuhan. Kasih setiamu kau tunjukkan bagi kami, maka jiwa kami tenang Tuhan. Haleluya. Syukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Maka Tuhan, jiwa kami tetap bersorak-sorai Tuhan. Karena Engkau memberi kemenangan bersama Tuhan. Kami tetap bermazmur. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batuku dan dia keselamatanku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, dan kota berlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara, dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoyang.
setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batuku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan kekuatan kami dan mazmur kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau selalu Tuhan menolong dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mengimani Tuhan, kami mempercayai setiap firman-Mu, karena Engkau selalu menyertai dalam setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara
aku seumur hidupku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sore hari ini mari kita satukan hati. Kita belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore yang indah Kau berikan pada kami sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk menikmati ibadah online. Maka Tuhan kirimkan kuasa-Mu agar ibadah online dapat kami pelajari bersama. Hamba-Mu siap dan Kau berikan bahasa yang sama sehingga mereka dengan kami dapat menikmati berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selasa yang lalu kita belajar dari Roma pasal yang kelima. Rasul Paulus mengajarkan tentang dosa dengan segala akibatnya dan kasih karunia Allah yang dapat membuat manusia bebas dari dosa. Nah, bagi manusia yang telah mendapatkan kasih karunia Allah, lanjut selangkah lagi mengikuti baptisan air. Roma pasal 6 berisi tentang makna baptisan air. Kita akan pelajari bersama. Roma 6 ayat 3 dan ayat yang keempat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Rasul Paulus kepingin menjelaskan tentang baptisan. Baik kepada orang yang belum baptis maupun kepada kita yang sudah baptis. Ya. Di dalam ayat 3 dan 4 tadi dikatakan kalau kita dibaptis lalu diselamkan, itu seperti kita mati, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kalau kita diangkat dari air, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus untuk menjadi manusia yang baru. Jadi kalau hanya sekedar baptisan, lalu orang itu diselamkan, lalu orang itu diangkat dari air, terlalu sederhana. Itu hanya lambang-lambang saja. Yang lambang itu memiliki arti yang dalam. Dan Rasul Paulus mengajarkan pelajaran yang dalam kepada kita. Dalam Roma 6 ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, jadi kita ini begitu diangkat dari air, bangkit atau dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, memiliki kehidupan yang baru. Jadi kehidupan yang baru inilah yang harus kita ikuti sekarang. Kehidupan baru adalah kehidupan dengan tatanan yang baru. Dan Kristus menjadi pembangkit kehidupan kita.
Ya, jadi Kristus yang membangkitkan kita, Kristus yang memperbarui hidup kita. Nah, sehingga tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-12 tadi, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu. Dosa tidak berkuasa lagi dalam tubuh kita, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan dosa. Artinya manusia baru itu harus berani memusuhi dosa. Memang sulit. Manusia hidup jatuh bangun dalam dosa. Bagaimana mau memusuhi dosa? Maka hati-hati. Dalam tutur kata kita, dalam tingkah laku kita, orang-orang yang sudah dibaptis, orang-orang yang mengenal makna baptis, harus mulai berani menjaga dirinya. Berani menolak dosa. Kalau masuk dalam hidup kita, bisikan-bisikan dosa harus berani kita tolak. Manusia baru adalah manusia yang berani menggunakan iman percayanya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kesadaran ini yang harus kita bangun. Ya, bukan sekedar hidup. Rasul Paulus mengatakan hidup yang kuhidupi sekarang ini merupakan hidup bersama-sama dengan Kristus. Nah, hidup baru ialah hidup yang menghargai karya Kristus di kayu salib. Yesus disalib itu karena kita. Supaya dosa kita hilang. Supaya kita berani melangkah dengan hidup barunya. Hidup baru dengan Kristus. Dan hidup baru itu dalam Roma 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Bahkan janganlah kamu mau dipakai oleh dosa lagi. Saya bacakan. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Baptis harus membuka kesadaran untuk menyerahkan hidup ini kepada Kristus. Bukan semau gue, tetapi hidupnya sudah diserahkan kepada Kristus. Supaya Allah memperbarui hati kita, memperbarui pikiran kita, memperbaharui tingkah laku kita. Kita siap untuk diproses. Agar dahulunya hidup dengan segala macam dosanya, sekarang mulai diubah oleh Allah. Hidup kita dijadikan sebagai senjata kebenaran. Artinya hidup kita ini sudah mulai dapat dilihat kebenarannya. Tingkah laku kita ini sudah tidak seperti tingkah laku yang lama, tetapi tingkah laku yang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus.
baptis harus membuka kesadaran penyerahan diri. Baptis harus membuka kesadaran bahwa hidup yang kuhidupi ini adalah hidup karena iman. Jadi mari Bapak Ibu, ada di antara Bapak Ibu yang belum baptis, angkat tangan, segera daftarkan untuk baptis. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah baptis sekian lama, mari periksa diri. Apakah hidup kita ini masih hidup di bawah kutuk dosa? Ataukah hidup kita ini sudah diserahkan kepada Kristus sehingga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baptis, menurut saya harus berani mengucapkan 2 sumpah yang tidak asal-asalan. Yang pertama, sumpah pada diri sendiri. Mulai hari ini, mulai baptisan ini, hidup saya tidak lagi dimotori oleh kuasa dosa, tetapi dimotori oleh kuasa Tuhan. Jadi hidup keakuan kita sudah kita lepas dan izinkan Yesus ada di dalam hati kita. Lalu sumpah kepada setan. Kita berani mengatakan mulai hari ini aku tidak lagi berhubungan dengan setan dan segala macam tipu muslihatnya. Karena aku telah menyerahkan hidupku kepada Allah. Dosa tidak berkuasa lagi di dalam hidupku. Tetapi Allah yang memberi kekuatan kepadaku, yang membuat aku hidup hari ini. Pengertian ini harus dihidupkan sehingga hidup baru segera mewarnai hidup kita. Jadi bukan mulut kita yang mengatakan hidup baru, tapi ada warna hidup baru yang kita tampilkan dari langkah ke langkah. Iman terhadap firman Tuhan harus makin kuat. Supaya kasih karunia Allah ini makin besar, makin banyak dapat kita rasakan. Kalau iman ini makin besar dalam hidup kita, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan ada di dalam hidup kita. Jadi makna baptis secara gampang, kita mati bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus untuk hidup baru bersama dengan Kristus. Hidup baru bersama dengan Kristus adalah hidup yang berani menyerahkan kehidupannya kepada Kristus. Dosa tidak lagi berkembang, bertumbuh di dalam hidup kita. Pertobatan kita harus makin hari makin menampilkan buah-buah pertobatan. Siapa yang dibaptis dan belum mengeluarkan buah, perlu periksa diri. Apakah hidupnya sudah diserahkan kepada Kristus? Apakah kebangkitan Kristus yang ada di dalam hidup kita ini benar-benar kita berdayakan di dalam tutur kata dan perbuatan kita? Mari kita pelajari makna baptis dalam hidup kita. Yang belum baptis, kami tunggu supaya Bapak Ibu segera menyerahkan diri, percaya pada Kristus, dan percaya untuk menikmati baptisannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau ajarkan pelajaran baptis kepada kami. Dengan pelajaran baptis ini kami dapat makin mengenal, makin mengerti kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Kami Kau bangkitkan dari alam maut, dari kubur, dan Engkau telah bangkitkan kami supaya kami menjadi senjata-senjata Allah.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita akan mendengar terlebih dahulu pengumuman-pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Yang kedua, kita harus berdoa untuk ibadah online, supaya ibadah online ini terus jalan. Ya, kita mengadakan penginjilan melalui ibadah online ini. Doakan Bapak Ibu. Doakan agar kru ibadah online sehat. Doakan agar kru semangat sehingga ibadah online luar biasa. Alat-alat awet. Ya, alat-alat awet karena alat-alat ini mendukung ibadah online yang kita lakukan hari-hari ini. Terus kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, tolong di-like, lalu dikomentari, lalu di-share. 3 ini permintaan kami. Nah, mari sesudah kita dengar pengumuman, masih pengumuman yang ketiga. GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah tatap muka. Minggu pagi jam 7 itu ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 itu ibadah raya. Selasa sore ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Lalu Rebo jam 6 sore ada ibadah cabang Perumnas yang berada di Geraha. Lalu juga Jumat jam 6 sore ada ibadah permata di Geraha. Silakan Bapak Ibu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada dari GBS Haleluya Palur. Yang belum ibadah, tolong kami siap untuk menampung. Mari kita belajar bersama pada jam-jam ibadah yang telah kami umumkan. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin negara. Bapak pimpin berkati beliau, terlebih Presiden. Tuhan pimpin berkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu di tiap langkahnya. Di tiap pekerjaan yang Engkau akan memimpin menyertai. Kami berdoa untuk para menteri, Bapak pimpin berkati beliau. Pimpin berkati. Kami berdoa juga untuk wali kota, bupati, gubernur, camat, lurah. Kami mohon Bapak pimpin berkati beliau untuk menunaikan tugas-tugas mereka, menjalankan instruksi dari Presiden. Engkau akan berkati camat, lurah, RT, RW. Berkati beliau Tuhan, terlebih para Polri, TNI, pimpin untuk mengamankan negeri kami. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Pada sore hari ini kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya. Dia minta organ tubuh yang baru Tuhan. Engkau punya kemampuan yang tak terbatas. Engkau mampu memberikan yang terbaik untuk Octavianus Hendrawijaya. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Biar Octavianus Hendrawijaya dapat berjalan melayani Tuhan dengan segenap hidupnya. Kami juga berdoa untuk Ibu Sugito Tuhan, yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Un, Tuhan jamah. Sehingga hari-hari ke depan ini, Bu Gito dijamah dengan kesembuhan, dapat beribadah bersama dengan kami. Kau juga berkati dan sembuhkan Ibu Setio Purnomo, Engkau juga sembuhkan Arin, Engkau juga sembuhkan Bu Linda. Pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Arin, Ibu Setio Purnomo, dan juga Ibu Linda dijamah dengan kesembuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito
saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Sriono, Pak Hinanto, dan juga Pak Marsudi. Mereka telah kau jamah, tinggal pemulihan. Maka pada saat kami berdoa, sisa penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, kau telah menjamah mereka, kau telah menjawab mereka. Sebentar kami akan tinggalkan persekutuan kami. Biar berkat-Mu kau curahkan. Tingkap-tingkap langit-Mu pun kau buka untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur